teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Inter sudah kedatangan pemain baru lagi. Tapi juga ada pemain Inter yang keluar kembali, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Inter sudah kedatangan Cuadrado. Ya, Cuadrado ini pemain Juventus dan dia datang ke Inter secara resmi kemarin, melewati tes medis dan juga akhirnya peresmian tanda tangan kontrak sampai 2024. Selamat datang Cuadrado. Walaupun dia selalu membuat kontroversi, tapi sekarang karena dia sudah menjadi pemain Inter, kita harus mensupport dia. Cuadrado hanya tinggal bagaimana membuktikan diri di Inter. Apa benar dia punya kualitas yang selama ini kita melihat dia di Juventus? Apa sih yang Cuadrado bilang? Inter Milan adalah salah satu klub terbesar di Eropa. Ivan Cordoba bahagia untuk saya. Dan Cuadrado juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia dikasih kesempatan untuk bermain di Inter. Inter membuka pintu untuk dia dan Cordoba juga sangat senang karena sama-sama dari Kolombia dan ini adalah satu kebanggaan juga buat Cordoba dan Cuadrado. Ketika saya hendak memecahkan rekornya untuk pertandingan yang dimainkan di Eropa oleh seorang Kolombia, kami bercanda bersama dengan Cordoba, dia bilang. Terus dia bilang, lebih segera dari panutan. Ivan juga teman dan juga sebagai rekan di timnas. Keluarga saya sangat terikat dengan negara ini. Kemudian saya bertahan di sini dan klub hebatnya. Ketika Anda melihat sejarah klub ini, kita semua tahu apa yang diwakili Inter. Yang penting keluarga saya dan saya bahagia di sini. Kami memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang merupakan rumah bagi kami. Ini tentu saja menjadi pilihan terbaik. Cuadrado kita tahu bagaimana skillnya, bagaimana gaya bermain dia, dan ini akan sangat bagus buat Inzaghi. Tambahan Cuadrado membuat Inter semakin kuat. Ini adalah pemain kelima yang datang ke Inter musim ini. Semoga ini benar-benar bisa membuat Inter semakin kuat dan meraih banyak trofi di musim ini, sahabat Bob. Itu tentang Cuadrado. Dan kemarin Inter uji coba dengan Lugano. Kita sama-sama tahu hasilnya 3-0. Ini adalah pramusim pertama dalam era baru yang telah dimulai. Sudah tidak ada Brozovic, sudah tidak ada Handanovic, sudah tidak ada D'Ambrosio, pemain-pemain senior yang kemarin juga sempat menjabat ban kapten, terutama Handanovic. Nah, ini kembali masuk ke era baru dengan Lautaro Martinez yang menjadi kapten dan Barella juga akan menjadi wakil kapten, sahabat Bob. Turut senang dengan penampilan Inter kemarin, bagaimana melawan Lugano. Fabian mencetak gol, Sensi mencetak gol, dan kita juga melihat bagaimana Bisek benar-benar membuktikan diri bahwa dia dibeli Inter dengan harga 7 juta dan menampilkan performa terbaik. Back bisa maju sampai ke kotak penalti. Dan juga selamat buat Esposito yang mencetak gol. Jadi 3-0 ini dicetak pemain-pemain muda, ini luar biasa. Dan Sensi dengan keahlian dia tendangan bebas ini juga luar biasa. Tapi kita belum tahu nih bagaimana nasib mereka, Fabian, bagaimana nasibnya si Sensi, begitu juga Esposito. Kita akan melihat bagaimana pergerakan bursa transfer ini masih akan dibuka terus. Jadi kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan. Era baru, kita sama-sama tahu banyak sekali akan terjadi revolusi di Inter dan bahkan ada 8 pemain yang sudah meninggalkan Inter. Ini benar-benar Inter ibaratnya kayak cuci udang ya. Jadi masuk pemain-pemain yang lebih muda, gaji yang lebih rendah
dan ini menyeimbangkan neraca keuangan Inter. Inter Milan ingin membuat gelandang terakhir Udinese, Samardzic, untuk datang ke Inter. David Pratesi sudah datang, Gagliardini, Brozovic sudah keluar, tapi Inter benar-benar membutuhkan satu gelandang lagi. Ya, seperti gue bilang tadi bahwa Sensi juga kemungkinan akan dijual dan kita benar-benar butuh Lazar Samardzic. Cuman harganya tidak sedikit. Nah, ini yang masih lagi dinegosiasikan Inter dan Inter begitu intens. Kenapa? Samardzic ini masih muda, Inter benar-benar berpikir untuk ke depan. Mungkin di musim ini dia tidak akan bisa bermain full starter karena akan bertukaran. Ada Pratesi, ada Aslani, juga ada Mkhitaryan. Jadi kalau ada masuk Samardzic ini akan lebih bagus, sahabat Bob. Semoga kita tunggu gebrakan Inter yang spektakuler seperti mendatangkan Cuadrado. Tadi ada yang bertanya, bagaimana nih si Balogun dan si Morata. Inter Milan bergegas untuk menandatanganin si Alvaro Morata. Karena memang kita tahu sama-sama Roma juga sangat gencar, Juventus, AC Milan. Nah, ini kan udah ada pertemuan kemarin dengan perwakilan Inter dan memang klausul dia adalah 21 juta dan dia minta gaji 5 juta. Nah, ini yang pengen lagi dinegosiasikan Inter, terutama ke Atletico Madrid. Karena Inter menawarkan 15 juta, nah gajinya ini kan nggak sedikit, 50 juta ya. Apalagi dia nanti di bulan Oktober atau November, dia akan berusia 31 tahun. Apa benar dia datang? Ya kalau Balogun, ya belum punya pengalaman bermain di klub besar. Masih muda, harganya juga nggak kira-kira. Tapi Inter lagi mengusahakan mereka. Siapa dari sahabat Bob yang memilih Morata atau Balogun? Kalau gue lebih memilih Balogun, sahabat Bob. Kenapa? Karena kita sudah punya Thuram. Nah, memang kita berbicara Thuram dengan dengan si Lautaro ini menurut gue akan cocok ya. Nah, kalau masuk misalnya Morata ini mungkin kemungkinan akan pemain cadangan. Nah, juga Balogun. Nah, kalau menurut gua lebih baik kita mengambil Balogun ya dengan ada uang, apalagi penjualan Onana, kita sama-sama tahu berapa biaya yang dikeluarkan MU. Nanti gua share ke sahabat Bob. Kita lihat, semoga kalau gua berharapnya Balogun. Terus Inter juga selangkah lagi mendapatkan si Sommer. Walaupun Inter akan mengambil Sommer dengan klausulnya 6 juta. Nah, cuman Inter masih tetap bernegosiasi nih sahabat Bob. Karena Bayern Munchen tidak mau, tapi berita baiknya Sommer sudah tidak dibawa ke pramusim. Kemungkinan dia mudah-mudahan minggu ini selesai dan bisa datang untuk menggantikan Andre Onana. Andre Onana sudah ada di kota Manchester menuju MU. Dan bahkan dia sudah menyatakan kata-kata perpisahan. Inter Milan adalah sebuah keluarga. Saya sedih untuk pergi, tapi mungkin suatu hari saya akan kembali. Ya, merinding gua sahabat Bob. Ya, Onana cuma 1 tahun di Inter, tapi sangat berkesan. Dan kata-kata dia ini luar biasa gitu. Saya merasa baik. Saya mengambil cuti untuk memulihkan diri di rumah di Kamerun dan kemudian saya menghabiskan waktu dengan rekan tim saya di tempat latihan bersama tim Inter. Sekarang saya menantikan untuk memulai pengalaman baru. Itu mengasihkan dan saya bekerja dengan pelatih yang benar-benar brilian. Saya bergabung dengan Liga Top, klub besar yang memiliki sejarah hebat seperti Inter. Saya memulai dari awal, tapi saya akan melakukannya segalanya untuk menunjukkan kepada penggemar bagi saya siapa saya. Sebagian dari hatiku sedih, kata si Onana. Meninggalkan Inter berarti meninggalkan keluarga. Tidak hanya meninggalkan tim normal. Saya telah belajar sejak saya tiba di sini bahwa Inter adalah cara hidup memandang dunia, kata Onana. Saya orang yang selalu menginginkan tantangan baru. Bermain di Liga Inggris adalah impian dan sulit ditolak.
Semua pihak menginginkan langkah ini terjadi. Jadi antara Onana dengan Inter memang menginginkan ini terjadi. Inter butuh uang, Onana butuh tantangan, dan kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kesepakatan antara Inter dengan Onana. Dan dia juga sangat berharap bisa kembali lagi ke Inter. Dan saya merasa bahwa kami tidak bermain sebagai tim itu hanya 11, tapi kami tampil 80.000 karena pendukung yang begitu mendukung para pemainnya. Jadi kita harapkan semoga Onana sukses di MU, dan terima kasih sekali lagi Onana telah membuat sejarah walaupun hanya 1 musim di Inter. Grazie Onana. Sahabat Bob, kita berbicara sedikit kemarin dari perwakilan Scamacca menawarkan ke Inter untuk membeli Scamacca ke West Ham, tapi Inter tidak menjadikan dia pilihan utama. Begitu hebatnya Inter nih ya, banyak sekali yang menawarkan para pemain. Nah, kalau kita berbicara Trubin ini masih ada jarak sekitar 6 juta dengan Shakhtar, dan Inter lagi memikirkan rencana B. Rencana B adalah bagaimana mendatangkan si Audero degradasi dari Sampdoria, dan harganya juga tidak terlalu mahal, kurang lebih sekitar 10 juta ya sahabat Bob, dan mungkin itu masih bisa nego. Ini rencana cadangan Inter. Tapi Trubin ini adalah jangka panjang. Apakah dia musim depan setelah bebas transfer akan diambil Inter? Kita akan lihat aja sahabat Bob. Audero ini keturunan Indonesia. Semoga dia bisa menjadi pemain Inter berikutnya. Masih bertanya-tanya bagaimana nasib Korea. Korea juga menyatakan dia tidak bisa maksimal selama 2 tahun, tapi dia akan berusaha. Tapi Al Sabab mempersiapkan tawaran untuk Korea. Kita menunggu klub Liga Eropa Saudi mempersiapkan tawaran untuk Korea, dan kita menunggu seperti apa uang yang akan mereka tawarkan. Apa ini bisa membuat kesepakatan dengan Inter dan Korea? Ini menurut Sport Italiana ya. Jadi kita tunggu sahabat Bob. Kalau memang Korea akhirnya pergi, Inter berarti butuh 2 striker, dan satu lagi Inter juga lagi bernegosiasi dengan Udinese, bukan hanya Samardzic tetapi juga Beto. Beto ini juga harganya nggak kira-kira sekitar 30-35 juta, tapi dia sudah bermain di Serie A. Ini juga sebagai jaminan bagus menurut gua. Nah, apa langkah Inter untuk mendapatkan Samardzic dan Beto? Salah satu yang akan dikorbankan adalah Fabian juga sangat diminati oleh pelatih Udinese, dan ini juga bisa menjadi bahan barter dan Inter menambah duit. Kita tunggu sahabat Bob apa yang akan terjadi. Ini sangat menarik apa yang telah dilakukan Opa Marotta dengan CS-nya sahabat Bob. Ini sedikit apa yang dibilang Kurvanot terhadap Lukaku. Kami membelamu, kamu mengkhianati kami. Tusukan yang layak untuk Brutus ya. Jadi benar-benar ini sangat Kurvanot dan pendukung Inter benar-benar merasa ditikam oleh Lukaku. Terus dia bilang, Lukaku selamat tinggal. Dia udah bilang begitu ya. Jadi kita memang gue sedikit hanya pengen bahas saja bahwa Kurvanot sudah benar-benar tidak akan ada waktu dan pintu terbuka buat Lukaku di Inter sahabat Bob. Ya bagaimanapun nasib dia ya itu urusan dia lah. Bahkan tadi gua baca pelatih Chelsea tidak memasukkan dia dalam rencana musim ini. Mau gak mau ya dia bisa ke Juventus lah atau mau ke Arab, ya itu urusan dia lah sahabat Bob. Yang penting Inter tetap move on, dan bagaimana bisa tanpa Lukaku Inter bisa membuktikan bahwa Inter bisa meraih trofi-trofi berikutnya. Inter juga lagi tetap serius untuk mendapatkan Demiral. Nah, Demiral, terus juga ada Carlos Augusto, dan juga tadi gue bilang Samardzic. Jadi 3 ini menjadi prioritas Inter, dan kita lihatlah apa benar Inter bisa mendapatkan mereka. Kita tunggu yang terbaik buat Inter. Sahabat Bob, siapakah yang akan datang? Morata, Balogun, Beto untuk striker. Gelandang, akankah Samardzic datang ke Inter? Terus begitu juga Carlos Augusto, karena kita lagi menunggu keluarnya si
si Gosen. Dan untuk perwakilan Dumfries sudah ada Cuadrado, dan kita lagi menunggu juga Demiral. Kiper Somers sudah selangkah lagi. Terus untuk Audero atau Trubin, siapa yang akan masuk? Kita tunggu aja sahabat Bob. Terus kita sangat senang dengan Inter sekarang sudah berkumpul semua dan hanya tinggal menunggu beberapa pemain yang diincar sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter dan kita tetap happy sahabat Bob dan semangat. Terus menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes!